Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama orang-orang terkasih. Tentunya saya juga berdoa semoga sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, kita akan membahas tentang teknik pengadaan tanah. Sahabat-sahabat semua, apapun bentuk bangunan, apapun bentuk lembaga, pasti akan membutuhkan lahan. Lahan di sini yang kita maksud adalah tanah. Upaya untuk pengadaan tanah untuk sebuah lembaga pendidikan ataupun sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan bukanlah sebuah kegiatan yang mudah dan sederhana. Banyak sekali kendala yang ditemui dalam pengadaan tanah. Misalnya, keberadaan dari pemilik tanah, penolakan dari masyarakat, tanahnya yang sedang bersengketa, dan lain sebagainya. Di sini perlu pemahaman dan keterampilan mengenai teknik pengadaan tanah agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pengadaan tanah adalah proses penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Pihak yang berhak atau pemilik tanah ialah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Objek pengadaan tanah mencakup tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, kemudian bangunan, tanaman, dan lain sebagainya. Atau juga bisa juga yang berkaitan dengan benda yang berkaitan dengan tanah, atau lahan lain yang dapat dinilai dengan uang, atau sesuatu yang berharga di lahan tanah tersebut. Objek pengadaan tanah hendaknya bebas dari banjir dan mudah dijangkau. Karena memang untuk sebuah lembaga pendidikan, hendaknya lahan tanah itu haruslah bebas dari banjir dan mudah dijangkau. Artinya tidak terlalu jauh dari tempat pemukiman masyarakat dan ada akses untuk ke tempat tanah tersebut. Sahabat-sahabat semua, pengadaan tanah untuk kepentingan sebuah lembaga pendidikan, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Teknik pengadaan tanah menurut undang-undang tersebut melalui 4 tahap. Yang pertama itu adalah perencanaan. Sini adalah perencanaan pengadaan tanah. Yang kedua, persiapan pengadaan tanah. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pengadaan tanah. Dan yang keempat, penyerahan hasil tanah. Kita akan membahas dalam pengadaan tanah ini, kita tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang pertama itu adalah perencanaan pengadaan tanah.
Perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perencanaan ini dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang nantinya diserahkan kepada pemerintah. Proses penyusunannya dapat dilakukan bersama-sama antara sekolah dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh pihak sekolah. Kemudian, yang dimaksud dengan studi kelayakan di sini ialah mencakup survei sosial ekonomi, analisis biaya dan manfaat pembangunan, perkiraan nilai harga tanah, dampak lingkungan, dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan pembangunan, serta studi lain yang diperlukan. Maka dalam perencanaan pengadaan tanah, seorang pimpinan lembaga pendidikan harus benar-benar mengetahui tempat di mana tanah itu berada. Apakah berpengaruh terhadap sosial ekonomi? Apakah yaitu biaya untuk mendapatkan tanah itu terlalu besar? Dan apa manfaat dari pembangunan? Kemudian perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan pembangunan. Nah, disinilah seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan harus benar-benar memahami perencanaan pengadaan tanah, karena tanah sangat berpengaruh terhadap maju tidaknya atau banyaknya minatnya, atau berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat, terhadap sebuah lembaga pendidikan jika pendidikan tersebut didirikan di lahan tanah tersebut. Maka perencanaan pengadaan tanah tersebut, seorang pemimpin harus benar-benar menguasai. Terlebih dahulu surveilah lokasi tanah tersebut. Jangan sampai pengadaan tanah ternyata tidak sesuai atau tidak menopang perkembangan sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu persiapan pengadaan tanah. Persiapan dapat dilakukan terhadap 3 kegiatan pokok. Yang pertama itu adalah pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan. Jadi dalam persiapan pengadaan tanah, kita harus terlebih dahulu mengetahui rencana pembangunan. Untuk apa tanah itu kita beli? Apakah untuk gedung sekolah, untuk gedung belajar, proses belajar mengajar? Apakah gedung itu fungsinya untuk sarana olahraga dan lain sebagainya? Kemudian pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Nah, kita harus mendata terlebih dahulu lokasi rencana pembangunan tersebut. Jadi dalam melihat atau setelah kita melakukan perencanaan, kemudian kita persiapan, kita akan petakan terlebih dahulu rencana pembangunan. Di mana akan kita letak mushola, di mana kita akan letak perkantoran, di mana akan kita letak laboratorium, perpustakaan, ruang belajar, atau lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus konsultasilah terlebih dahulu kepada publik ya, terhadap rencana pembangunan tersebut. Jadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, maka kita harus konsultasi terlebih dahulu agar gedung yang akan kita bangun atau lembaga pendidikan yang akan kita bangun pada tanah tersebut sesuai. Nah, jika
pengadaan tanah ini tidak sesuai dan tidak mendukung untuk perkembangan sebuah lembaga pendidikan, otomatis ini sangat-sangat bertolak belakang terhadap pengembangan lembaga pendidikan. Nah, disinilah perlunya seorang leader sekolah atau seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan untuk persiapan pengadaan tanah. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang ketiga itu adalah pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, setelah kita lakukan perencanaan, kemudian kita lakukan persiapan, maka selanjutnya kegiatan itu adalah persiapan pengadaan tanah. Sahabat-sahabat semua, dalam tahap ini sekolah mengajukan pelaksana pengadaan tanah ke lembaga pertanahan yang meliputi 4 langkah kegiatan. Di antaranya itu, yang pertama adalah inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, pengguna, dan pemanfaat tanah. Yang kedua adalah penilaian ganti kerugian. Yang ketiga, musyawarah penetapan ganti kerugian. Yang keempat, pemberian ganti kerugian. Nah, dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini, seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan dalam pengajuan pengadaan tanah ke lembaga pertanahan haruslah pertama itu melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kemudian pemilik dan pengguna dan pemanfaatan tanah. Kemudian kita akan melakukan penilaian ganti kerugian terhadap tanah yang akan kita miliki. Apakah tanah tersebut sifatnya jual beli atau hanya sifatnya ganti kerugian saja. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita harus melakukan musyawarah penetapan ganti kerugian. Nah, bagaimana cara kita itu untuk membayar ganti kerugian tanah yang akan kita miliki kepada yang pemilik tanah atau pemilik lahan. Nah, selanjutnya itu setelah semuanya selesai, sejak dari inventarisasi, identifikasi, penguasaan tanah dan pemilik, pengguna dan pemilik lahan, kemudian kita nilai berapa ganti kerugian, dan selanjutnya adalah musyawarah penetapan ganti rugi, maka selanjutnya adalah pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah. Artinya bahwa kita memberikan sejumlah uang kepada pemilik tanah sebagai tanda pemberian ganti rugi untuk pemilikan atau perpindahan hak atas tanah untuk kepentingan sebuah lembaga pendidikan dari yang empunya tanah. Yang selanjutnya kegiatan itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, itu adalah penyerahan hasil. Nah, pada tahap ini lembaga pendidikan, apakah itu sekolah atau madrasah atau pendidikan anak usia dini atau Radul Afdal ataupun sekolah tinggi, menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada pihak lembaga pendidikan sebagai instansi yang memerlukan tanah tersebut. Penyerahan dilakukan setelah pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah dan pelepasan hak atas tanah tersebut. Selanjutnya, pihak sekolah dapat memulai pembangunan gedung lembaga pendidikan setelah dilakukan serah terima pengadaan tanah. Selanjutnya,
Jangan lupa sekolah harus mendaftarkan tanah kepada yang telah diperolehnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa, cara lain selain melakukan ganti rugi terhadap tanah untuk menguasai sebuah tanah guna pembangunan sebuah lembaga pendidikan, cara yang lain adalah untuk mendapatkan itu adalah dengan cara menerima hibah tanah. Nah, hibah itu kita tahu bersama bahwa hibah merupakan suatu persetujuan yang mana menghibahkan, menyerahkan barang secara sukarela tanpa dapat menarik kembali untuk kepentingan pihak yang menerima penyerahan barang. Nah, barang yang akan dihibahkan adalah barang yang sudah ada pada saat pengibahan. Semua barang atau jasa yang dibutuhkan sekolah dapat diperoleh melalui hibah. Barang yang telah dihibahkan harus nyata dan ada pada waktu penyerahan. Nah, semua orang dapat menerima dan memberi hibah, terkecuali orang-orang yang oleh hukum dianggap tidak mampu untuk melakukan hibah tersebut. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa, penerimaan hibah tanah adalah dilakukan atas dasar perjanjian bersama antara pemberi tanah dan penerima tanah. Tanah yang dihibahkan dapat berasal dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat, ataupun perorangan. Dalam melaksanakan hibah ini, penyerahan hibah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menerima hibah. Yang pertama itu adalah kita akan mengetahui dulu hal-hal itu adalah tentang status tanah yang akan dihibahkan atau yang akan kita terima hibah. Status tanah ini apakah tanah yang akan dihibahkan tersangkut sengketa hukum atau tidak. Kemudian yang kedua itu adalah wewenang pengibahan. Apakah pihak yang akan menghibahkan memiliki hak penuh atas tanah untuk menghibahkan atau tidak. Yang ketiga, spesifikasi tanah. Spesifikasi tanah mencakup luas tanah, lokasi tanah, nilai tanah, atau lain sebagainya. Jangan sampai batas-batas tanah tidak jelas sempadannya. Selanjutnya itu adalah dengan cara menerima hibah tanah. Penerimaan hibah tanah harus melalui proses penyerahan berita acara atau akta serah terima hibah yang dibuat oleh PPAT. Nah, selain itu dapat pula dilakukan oleh camat jika di daerah tersebut tidak ada PPAT. Setelah selesai dibuat akta hibah dapat dilanjutkan dengan proses pembuatan sertifikat tanah untuk sebuah lembaga pendidikan. Hal ini penting agar ada kepastian hukum khususnya bagi penerima hak atas tanah yang baru diterima. Nah, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, memang kalau kita lihat tanah itu seperti suatu hal yang sangat mudah untuk diselesaikan. Tapi pada dasarnya untuk sebuah lembaga pendidikan, pengadaan tanah itu sangat rumit
dan tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Karena banyak kendala yang ditemui dalam pengadaan tanah itu ya. Seperti keberadaan pemilik tanah, kemudian penolakan oleh masyarakat sekitar, atau juga tanah itu banyak yang bersengketa, atau lain sebagainya. Sehingga untuk pengadaan tanah sebuah lembaga pendidikan, sebagai seorang leader dalam sebuah lembaga pendidikan harus benar-benar menguasai teknik pengadaan tanah. Jangan sampai ada timbul sengketa di kemudian hari. Apakah itu tanah dalam bentuk pendapatan itu dalam bentuk membeli ataupun didapat melalui dengan cara hibah. Nah, seandainya telah terjadi sebuah sengketa, tentu akan merugikan banyak pihak, lebih-lebih kepada sebuah lembaga pendidikan. Karena setelah terjadinya sengketa, otomatis segala bantuan, baik itu pembangunan dan lain sebagainya, tentu akan terkendala. Efeknya adalah proses belajar, mengajar, dan pengembangan sebuah lembaga pendidikan juga akan menjadi terhambat. Jadi sebelum semua itu bisa berakibat fatal dalam membangun sebuah lembaga pendidikan, khususnya dalam pengadaan tanah, maka seorang leader atau seorang pemimpin ataupun seorang kepala sekolah harus benar-benar mengetahui dengan jelas asal usul dari tanah tersebut. Nah, disinilah pentingnya teknik pengadaan tanah untuk sebuah lembaga pendidikan. Jangan sampai pengadaan tanah untuk lembaga pendidikan bersengketa dan bisa menghambat proses pengembangan infrastruktur dan proses belajar mengajar yang ada di sebuah lembaga pendidikan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat anak parit dari Sabang sampai Merauke, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengikuti perkuliahan manajemen sarana dan prasarana. Saya Irjus Indrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan di program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.